Halo semua, kali ini kita akan membahas DBS tanggal 7 bulan Juni 2023. Pertama mari kita buka di ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Kesimpulan dari 3 ayat ini dibilang bahwa Musa itu menulis perkataan yang dia dengar, yang mana yang didengar itu adalah hukum, dan dia menulisnya itu dalam sebuah buku. Sehingga buku yang dia tulis itu disebut buku hukum. Nah, ini hukumnya itu beda dengan 10 hukum yang Tuhan sudah ucapkan di Bukit Sinai. Lalu, apa dong hukum yang ditulis di buku hukum itu? Nah, ini ngomong-ngomong ceritanya ini di akhir 40 tahun ya. Ini mau menuju Kanaan, di mana sudah diambil alih oleh Joshua. Nah, si buku yang ditulis sama Musa yang di dalamnya itu adalah hukum Tuhan yang didengar, itu ditaruhnya itu di dalam bagian samping daripada tabut perjanjian. Itu ayat 25. Nah, di ayat 26 dibilang agar buku ini menjadi saksi yang akan menuduh kamu. Nah, menuduh ini kan hal yang negatif ya. Kita bisa lihat bahwa menuduh ini hal negatif atau against ini hal yang negatif di Matius 12 ayat 30. Sama di Roma 3:20 dan Roma 7 ayat 7 itu sama semua. Jadi di mana intinya kalau kita melanggar, itulah yang membuat buku hukum ini menjadi against atau menuduh kita. Artinya kalau kita nggak melanggar, sebenarnya buku itu nggak untuk against kita atau nggak akan menuduh kita. Nah, ini kita bisa buktikan di ulangan 28 ayat 1 dibilang kalau kamu menurut buku hukum itu nggak menjadi against dia. Nah, justru di ayat 15-nya dari ulangan 28 dibilang kalau kamu tidak melakukanlah baru dibilang ini against. Di sini kita buktikan artinya bahwa fungsinya si the book of the law of Moses itu fungsinya nggak hanya untuk against, nggak hanya untuk menuduh. Karena di ayat satunya dari Deuteronomy 28 atau ulangan 28 itu nggak dibilang bahwa hukum itu against ketika seseorang menurut. Jadi fungsinya dari si buku hukum ini menjadi against atau enggak itu tergantung sayanya. Nah, kalau bicara hukum kan kita tahu itu bicara pemerintahan kan. Makanya penting kalau dalam pemerintahan itu ada yang di against atau ada yang dituduh ketika seseorang melanggar. Karena kalau enggak apa? Kesejahteraan warga yang lain di dalam pemerintahan tersebut akan terganggu. Dan orang pun akan enggak menghargai pemerintahan yang sedang memerintah. Apalagi yang si pemerintahnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dibunuh, ada orang yang membunuh lalu tidak segera dieksekusi, kasus tersebut orang lain pun akan saling membunuh. Tapi kalau langsung dieksekusi, langsung di against, artinya orang akan melihat bahwa ini dihargai, dia punya hukum, dan orang lain pun akan menjaga kesejahteraannya orang lain demi keberlangsungannya hidup. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa hukum itu nggak hanya untuk against. Bahkan dalam against-nya itu untuk menolong orang agar ordained to life, agar keberlangsungan hidup bagi warga-warga yang lain tetap berlangsung dalam penghargaan terhadap pemerintah yang sedang berlangsung. Nah, menariknya itu di ayat 15 dari ulangan 28 itu dibilang bahwa yang dilanggar itu disebut statutes and judgment. Artinya kalau pelanggaran terhadap statutes and judgment akan terjadi yang namanya against atau membawa kutuk dibilang di ayat itu kan. Setelah baliknya justru kalau kita melakukan itu akan mendapatkan berkat. Nah, apa sih statutes and judgment? Oh, ternyata kita temukan statutes and judgment itu di ulangan 5 ayat 1. Artinya sebenarnya yang di pasal 28 dari buku ulangan itu ingatkan apa yang sudah dibilang di pasal 5 dari buku ulangan. Nah, dibilang di pasal 5-nya itu ternyata ada perjanjian dengan bapak mereka atau orang tuanya mereka, yang mana orang tua mereka itu sudah meninggal. Jadi artinya ketika Tuhan bilang ada perjanjian dengan mereka yang sedang hidup, artinya ini perjanjian berbeda dengan perjanjian yang dibuat sama orang tua mereka ketika di Gunung Sinai. Nah, kalau bicara dalam perjanjian, kita punya bagian itu hanya untuk percaya ya. Nah, di ayat 4-nya kita bisa lihat dari ulangan 5, Tuhan hubungkan bahwa yang Tuhan sedang lakukan itu bicara dengan muka dengan kita di sini
itu sama diparalelkan dengan kejadian di Keluaran 20. Nah, ketika kita pergi ke peristiwa yang terjadi di Keluaran, kita bisa pergi ke Keluaran 19, di mana di ayat 5-nya kita bisa lihat bahwa ada perjanjian juga, dibilang kalau kamu memelihara, saya punya covenant kepada Tuhan. Tapi di sini nggak dibilang bahwa pelihara status sama judgment sebagaimana yang dibilang di Ulangan 5. Tapi sama-sama untuk bilang pelihara covenant. Lalu di ayat 8-nya dari Keluaran 19 dibilang kita akan lakukan semua yang dibilang. Atau mereka pikir mereka sedang keep my covenant dengan lakukan semua yang dibilang. Dan di pasal ini juga dibilang apa saja berkat-berkat yang mereka terima jika mereka keep the covenant of God atau perjanjian atau pelihara perjanjiannya Tuhan. Tapi kita tahu mereka mematahkan perjanjiannya dengan kejadian golden calf atau lembu emas. Jadi kalau kita hubungkan dengan Ulangan 5, di Ulangan 5 ada covenant tapi ada dibilang untuk pelihara status and judgment. Sedangkan di Keluaran 19 ada covenant tapi itu nggak bilang untuk pelihara status and judgment. Artinya selama 40 tahun paling kurang kita lihat bahwa status and judgment itu disebutkannya baru di akhir-akhir 40 tahun. Artinya pertama kali untuk saya dengar adanya status and judgment itu pasti setelah Keluaran 19. Karena di 19 nggak pernah dibilang ada status and judgment yang perlu dipelihara. Jadi kita mau tekankan bahwa untuk bisa keep covenant atau pelihara covenant itu bukan dengan status and judgment dipelihara, tapi dengan mereka percaya, dan percaya itu akan hasilkan apa? Hasilkan penurutan. Karena ingat di bagian kita dalam perjanjian itu adalah untuk percaya. Jadi kalau kita urutkan, dibuat perjanjiannya dulu, dan perjanjiannya adalah kalau kamu menurut, maka saya akan kasih ini 10 hukum. Dan nanti kalau kamu menurut 10 hukum ini, berdasarkan perjanjian kita, kamu akan mendapatkan berkat, yaitu menjadi holy nation sama a peculiar people. Jadi si perjanjian ini semua berdasarkan apa? Berdasarkan hukum. Jadi hukum inilah yang mendasari si perjanjian tersebut. Tapi hukum itu bukan perjanjian ya. Nah, karena mereka sudah setuju bahwa mereka akan lakukan apa yang Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, baru Tuhan bicara di Keluaran 20. Kita bisa lihat di ayat 3-17-nya. Itu bicara tentang 10 hukum yang keluar dari mulut Tuhan. Tapi kita lihat responnya. Di ayat 18, mereka malah ketakutan. Loh, bukankah tadi di Keluaran 19 ayat 8 mereka bilang mau bikin, kok sekarang ketakutan? Nah, artinya kalau mereka ketakutan begini dan sampai mereka bilang bahwa mereka gak mau lagi dengar suara Tuhan karena mereka ketakutan, mereka lebih baik pilih Musa yang bicara daripada Tuhan. Artinya di sini ketahuan bahwa mereka apa? Sedang tertuduh atau sedang di-curse. Mereka merasakan bahwa mereka kayak mau mati. Artinya mereka bilang apa? Secara gak langsung. Yang mereka bilang karena pilih untuk Musa yang bicara, karena kalau Tuhan yang bicara saya bakal mati atau dapat curse, artinya mereka bilang saya nggak bisa menurut apa yang saya dengar. Artinya kalau saya nggak bisa menurut, saya nggak akan pernah apa? Memelihara covenant. Dan kalau nggak pernah memelihara covenant, berarti saya nggak akan pernah apa? Nggak akan pernah menjadi holy nation, karena itu adalah ujungnya daripada dia punya covenant atau perjanjian. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan mau untuk orang-orang Israel itu sadar akan mereka punya ketidakmampuan untuk menurut hukum. Karena seandainya mereka bisa sanggup memang untuk menurut hukum, nggak mungkin dikasih itu. Tapi karena mereka dinyatakan tidak sanggup, itulah kenapa diberikan lagi yang selain 10 hukum agar mereka tidak terulang lagi untuk tidak bisa menurut 10 hukum. Nah, kita bisa lihat bahwa ada kata judgment di Keluaran 21 ayat 1. Nah, ini diberikan setelah apa? Setelah 10 hukum kan? Dan kalau ini dikasihnya setelah 10 hukum, artinya kenapa ini diberikan? Karena yang tadi, karena mereka gagal untuk mengerti 10 hukum. Dibuktikan dengan mereka ketakutan ketika Tuhan bicara. Mereka merasa di-curse atau mau mati. Lalu kita lihat di Keluaran 22, 23 dan khususnya ayat 10-nya, ada hari Sabat.
Bukankah hari Sabat sudah dibilang di 10 hukum? Sudah, tapi mereka sanggup gak terima tadi? Enggak, karena mereka ketakutan. Artinya supaya mereka sanggup, ada penguraian terhadap si 10 hukum itu. Kalau kita lihat dia punya urutan, setelah dibilang 10 hukum, bagian 10 hukum yaitu si hari Sabat, dibilang ada 3 kali setahun kamu akan pelihara feast. Ini bicara apa? Feast tahunan. Artinya ini adalah penguraian yang membuat kamu sanggup untuk pelihara hari Sabat. Yang mana hari Sabat itu adalah apa? Jantungnya 10 hukum. Jadi penguraian ini sebenarnya khususnya untuk membantu kita untuk bisa memelihara si jantungnya 10 hukum, yaitu si hari Sabat. Artinya pemberian si yang setelah 10 hukum itu agar kita tidak melanggar si 10 hukumnya. Lalu kita lihat di pasal 24-nya, covenant dikonfirmasi dengan darah lembu. Di pasal 25 mereka bikin sanctuary. Sampai ke pasal 27-nya dan di pasal 32-nya mereka apa? Melakukan lembu emas, golden calf. Dimana ini adalah mereka punya perjanjian dibatalkan atau dipatahkan. Nah, makanya ketika kita pergi ke Deuteronomi 5, ini ingatkan lagi bahwa kamu perlu lakukan loh dia punya season judgment, karena ini pernah di break dulu. Jadi ini perjanjiannya sekarang diulang lagi untuk mereka yang baru lahir dalam mereka punya perjalanan selama 40 tahun. Jadi diingatkan lagi di Ulangan 5 ayat 2, kamu perlu bikin ini lagi loh kalau kamu mau tetap apa? Pelihara dia punya covenant. Nah setelah bicara itu, setelah bicara kalau kamu perlu pelihara dia punya status and judgment supaya kamu tetap dalam covenant, langsung dibilang 10 hukum. Artinya dasarnya covenant itu, dasarnya perjanjian itu adalah si status and judgment yang berbarengan dengan apa? Dengan 10 hukum. Karena dia punya urutan setelah bilang jangan lupa untuk pelihara status and judgment, langsung bilang apa? 10 hukum. Dan itu untuk apa? Untuk pelihara dia punya perjanjian. Kita lihat bisa ayat 2-nya. Artinya kita mau gak dikasih 10 hukum kalau gak dikasih status and judgment-nya? Enggak, karena itulah caranya untuk kita bisa keep 10 hukum, yaitu si status and judgment. Nah ini perjanjian juga sudah diketahui Tuhan kan, kalau bahwa mereka apa? Akan gagal. Kita lihat di Keluaran 32-nya. Tapi kalau Tuhan tahu bahwa mereka akan gagal, kenapa tetap diberikan 10 hukum dulu? Kenapa nggak didahului dengan status judgment sebelum memberikan 10 hukum? Bukankah Tuhan tahu ini semua? Iya. Nah ini yang tadi kita bilang bahwa ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya apa? Nggak sanggup. Tuhan mau tunjukkan bahwa mereka tuh nggak sanggup untuk menurut. Nah kalau kita bicara covenant, kita bisa lihat di Kejadian 15 nih tentang ceritanya Abraham. Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Di sini kuncinya untuk Abraham menerima covenant, dia harus keluar daripada Kasdim. Dan ini sama seperti kejadian di Keluaran 19 ketika Tuhan mau bikin covenant, mereka sudah dalam kondisi apa? Sudah keluar dari Mesir. Abraham keluar dari Kasdim, orang Mesir keluar dari Mesir. Orang Israel keluar dari Mesir. Nah ini sama, dia punya konsep bahwa mereka harus keluar dari tempat mereka yang lama untuk mereka memasuki perjanjian. Dan dari sini juga kita bisa lihat bahwa by faith atau melalui iman lah seseorang bisa menurut 10 hukum, dan hanya dengan by faith menurut hukum inilah ini yang disebut apa? Perjanjiannya. Sedangkan kalau kita misalnya lihat di Keluaran 19 ayat 8 yang dibilang semua yang Tuhan bilang akan kita lakukan, ini bukan by faith. Artinya kalau Abraham dilihat di Kejadian 15 dia by faith, dengan lihat di ayat 5-nya, artinya kita tahu perjanjian yang dibuat sama Tuhan kepada Abraham dan Abraham dengan faith, artinya kita tahu Abraham keep the status. Kenapa? Karena untuk adanya perjanjian harus ada hukum, dan hukum itu ada 10 hukum dan yang berbarengan dengan 10 hukum apa juga tadi? Status and judgment. Artinya kalau Abraham dibilang dia keep the status, keep the covenant, keep the perjanjian, artinya dia sudah apa? Keep the status atau keep the feast. Karena itu semua syaratnya untuk suatu covenant dipelihara, dan itu semua dilakukan dengan by faith.
Kita bisa lihat ini buktinya ada di Kejadian 26 ayat 5. Dia bilang Abraham pelihara statusnya Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke Ulangan 5, kita lihat di ayat 12-nya bahwa ada dibilang untuk keep the Sabbath day holy, to keep it holy. Sedangkan kalau kita lihat di Exodus 20, kata yang dibilang itu adalah remember. Nah, dua kata ini berbeda artinya. Kenapa berbeda? Karena di saat di Keluaran 20, hari Sabat itu dibilang remember karena mereka dalam posisi baru saja keluar dari Mesir. Mereka punya pengetahuan atau pengertian akan hukum itu sangat hancur, sangat bobrok. Sedangkan dalam posisi di Ulangan 5 dibilang keep karena mereka sudah pernah diingatkan kembali, dan ini hanya untuk mereka tetap terpelihara. Mereka punya pikiran untuk mengerti akan pentingnya hari Sabat. Dan sebagaimana kita udah bahas bahwa untuk mereka bisa pelihara hari Sabat, mereka harus keep the status and judgment. Karena ini adalah apa? Caranya untuk mereka bisa memelihara 10 hukum, di mana jantungnya adalah hari Sabat. Sehingga kalau status and judgment adalah dia punya cara untuk pelihara hari Sabat, artinya kalau mereka lupa hari Sabat, itu pasti lupa apanya? Status and judgment-nya. Dan kita juga ingat bahwa apa? Di hari Sabat itu mengingatkan kita tentang penciptaan, di mana penciptaan itu kita nggak punya andil, hanya Tuhan yang mengerjakan itu semua. Dan cara yang sama juga lah untuk kita punya keselamatan yang diingatkan setiap hari Sabat, bahwa kita nggak punya andil untuk menghasilkan itu semua. Hanya kuasa itulah yang apa? Yang mau menghasilkan apa yang dia mau hasilkan, bukan kita punya usaha. Makanya bagaimana bisa kita pelihara Sabat kalau kita nggak ingat kuasa penciptaan itu? Karena hanya kuasa itulah di mana kita nggak ada andilnya untuk menciptakan, yang membuat kita bisa menurut. Nah, karena kita tahu di Roma 3:23 semua orang sudah dijudge, sudah ditestify atau sudah di against terhadap hukum Musa, arti kita punya judgment adalah apa? Kematian. Lalu gimana dong caranya kita untuk disingkirkan dari kita punya penalti pelanggaran kita, yaitu kematian? Kematian Tuhan Yesus. Dan karena mengerti bahwa ini adalah kutukan berdasarkan Deuteronomi 28 ayat 15 tadi, artinya ketika Tuhan Yesus mati, itulah apanya? Kutuknya, hasil dari kita punya pelanggaran 10 hukum dan dia punya satu judgment. Dan Tuhan Yesus punya kematian yang menggeser kutuk, itu apa? Sacrifices and offerings. Artinya, sacrifices and offerings adalah hasil kutukan melanggar status and judgment. Di mana dengan melanggar status and judgment, nggak mungkin seseorang bisa keep 10 hukum. Artinya dia pun juga apa? Melanggar 10 hukum. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, sacrifices and offerings itu udah gak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena kutukannya sudah dibayar. Dan karena ini sacrifices and offerings adalah hasil kita punya pelanggaran terhadap hukum Musa, yaitu status and judgment, apakah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, status and judgment jadi dipakukan? Gak bisa kan? Karena yang dipakukan itu adalah hasil pelanggaran daripada apa? Hukumnya. Bukan jadi hukumnya yang dipakukan. Artinya caranya saya untuk gak mati, atau saya punya upah daripada pelanggaran itu digantikan, saya harus menerima pengganti dari kutukan saya. Hasil dari saya melanggar status and judgment. Dan itu akan menolong saya untuk mengingat akan hukum Musa, remember we the law of Moses, dengan dia punya status and judgment. Yang mana itu akan di-keep sampai ke tanah perjanjian. Oke, sampai sekian kita punya review DBS. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.